Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab di malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kita semua boleh berkumpul, bertemu, boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Namun sebelumnya ketika kita ingin lebih dalam lagi mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita satu di dalam doa untuk kita minta bimbingan dan roh Tuhan membimbing hati dan pikiran kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur ketika di pagi tadi sampai saat ini, Tuhan boleh menyertai, membimbing, melindungi setiap aktivitas dan kerja tugas layan kami. Dan di malam hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami hendak untuk merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud, rencana firman Tuhan yang hendak kami baca. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Lukas pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Pada waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Beberapa akhir ini kita sering membaca, kita mengerti, kita mendengar dari media-media sosial, dari surat kabar, dari koran majalah, meskipun secara tercetak atau online, tentang kesatuan hati umat berdoa. Misalnya hashtag tanda pagar, hashtag pray for Semeru, hashtag pray for Lumajang, hashtag pray for Nusa Tenggara Timur, hashtag pray for Indonesia, dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal lainnya. Ketika musibah, bencana, persoalan, pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kita, banyak orang-orang beriman tergerak hatinya untuk membantu, untuk menopang saudara-saudara kita yang terkena musibah ini. Semuanya diminta agar mari kita menyatukan hati untuk kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana, mereka yang terkena persoalan, mereka yang kehilangan saudara-saudaranya karena bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kita. Pertanyaannya, mengapa pada saat itu kita berpikiran untuk berdoa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab di dalam orang percaya, sebab di dalam hidup iman di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu, baik dalam keadaan buruk maupun dalam keadaan kita bersuka cita, salah satu jalan untuk mengungkapkan perasaan hati kita
memang adalah lewat doa. Jika demikian saudaraku, setujukah kita bila iman dan doa itu harus berjalan selaras? Kalau boleh saya wakili, kedua hal itu memang harus berjalan selaras. Sebab orang yang berdoa, ia memiliki iman. Orang yang beriman, ia pasti menggantungkan dirinya dan mempunyai nafas. Nafas yang ia miliki adalah di dalam doa. Doa merupakan alat komunikasi yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Di dalam doa orang datang dengan berbagai macam keadaan, baik dalam keadaan sukacita, dalam pergumulan, bahkan dalam keadaan sedih pun. Bahkan juga apapun yang dialami. Kita kembali dikuatkan lewat perenungan kita di malam hari ini. Bagaimana kuasa doa yang dialami dan juga iman yang kuat yang dimiliki oleh sepasang suami istri, yaitu Elisabet dan Zakaria. Suami istri ini sungguh-sungguh bertekun di dalam doa. Ia memiliki iman dan harap yang kuat di dalam doa. Meskipun pada saat itu Tuhan masih belum menjawab pergumulannya, yaitu mereka menginginkan hadirnya seorang anak dalam dirinya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mungkin nampaknya mustahil bagi Elisabet dan Zakaria memiliki anak. Karena dikatakan mereka sudah memiliki umur yang cukup tua. Maka oleh sebab itu mereka harus menerima apa yang orang-orang lain katakan tentang mereka, bahwa Elisabet mandul, bahwa itu adalah aib bagi keluarganya. Tapi mereka tetap bergumul dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka tidak henti-hentinya mau menyerahkan setiap apa yang mereka alami di dalam Tuhan. Mari kita lihat ketekunan hati, mari kita lihat kesetiaan hati sepasang suami istri ini. Apakah ada buah dari ketekunan dan kesabaran Elisabet dalam doa-doa mereka? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini mengatakan ada. Ada malaikat Tuhan yang menjumpai Zakaria. Pada saat itu Zakaria sedang membakar upeti di dalam bait suci. Ada 3 hal yang malaikat Tuhan ingin sampaikan kepada Zakaria. Yang pertama, Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tuhan melihat ketekunan kesabaran mereka. Nah, kemudian Tuhan menjawab doa mereka untuk mengatakan bahwa Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki dan harus dinamai dia Yohanes pada ayat yang ke-13. Itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran Yohanes di dalam dunia itu akan membawa berkat bagi semua orang. Itu akan memberikan sukacita bagi orang tuanya, bahkan juga bagi banyak orang, di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Kemudian yang ketiga, Yohanes pun juga ditunjuk oleh Allah untuk mengabdikan dirinya dalam tugas panggilan pelayanan yang mulia, yaitu mempersiapkan jalan bagi umat Tuhan. Atau kita bisa tahu yaitu Yohanes sebagai seorang pembaptis di ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Itulah jawaban dari doa ketika memang seseorang sungguh-sungguh mau menyatakan dirinya, mendekatkan hatinya, tekun setia di dalam doa. Dan kita percaya bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatu yang terjadi. Doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus. Bila didoakan dengan unsur menyerahkan semuanya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam dirinya, pasti saudaraku, besar kuasanya. Di dalam doa ada pengakuan diri bahwa saya terbatas Tuhan, saya butuh kuasa Tuhan. Di dalam doa kita mencurahkan hati dan pikiran kita. Karena kita percaya, kita meyakini bahwa kita tidak dapat bertahan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita sadar bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita harus melandaskan sepenuhnya di dalam Tuhan. Misalnya saja saudaraku, ketika kita hendak untuk berpergian, pasti kita akan berdoa dulu dengan keluarga, minta pertolongan, penyertaan Tuhan, agar kendaraan, mobil, pesawat, kereta, apapun yang kita tumpangi, dapat diberkati, terhindar dari berbagai macam kecelakaan, dan tidak ada musibah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percuma saja kalau misalnya kita pergi dengan mobil mewah, pesawat yang eksklusif, tapi kalau tidak didasarkan dalam iman, kita tidak menyerahkan semuanya perjalanan kita di dalam Tuhan, itu akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita yang saat ini memiliki pergumulan, memiliki sukacita, memiliki masalah, tantangan, apapun itu, mari bawa di dalam doa.
Sebab doa dapat mengubah segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita masih belum mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa yang kita panjatkan, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya dan yang baik menurut Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Tetaplah taruh Tuhan yang pertama, maka kita akan merasakan kasih Tuhan dan lawatan Tuhan yang ajaib. Tuhan akan bekerja hebat lewat diri kita, lewat orang sekitar kita, dan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib terhadap diri kita. Tuhan selalu berserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami belajar lewat ketekunan iman, harap, kesetiaan Elizabeth dan Zakaria. Mereka terus bertekun, menyatakan diri tetap mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya meskipun banyak pergumulan dan cobaan yang mereka alami. Tapi hari ini kami belajar dan dikuatkan. Bagaimana juga dalam kehidupan kami yang penuh dengan lika-liku, banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan yang saat ini kami gumuli. Biarlah kami mau menaruhnya semua di hadapan Tuhan. Segala apapun yang kami derita, apapun yang kami alami Tuhan, biarlah kami juga mau taruh itu di dalam Tuhan. Biarlah lewat doa, komunikasi kami dengan Tuhan, kami tetap terus belajar, kami tetap terus mau mengandalkan Tuhan. Kami tetap mau memberikan diri kepada Tuhan karena kami yakin Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah dengan iman kami yang tulus, dengan keberadaan kami yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan memakai kami menjadi alat Tuhan yang memancarkan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika di malam hari ini kami boleh bersama melakukan aktivitas kami. Dan ketika kami akan beristirahat malam, biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai kami, sehingga kami boleh beristirahat malam dengan nyenyak dalam naungan Tuhan. Dan esok pagi Tuhan, ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh bangun melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami boleh bangun mengungkap syukur dan berterima kasih atas apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini kami. Dalam segala apapun yang kami alami, kami mau bawa seru doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.